Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita awali dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini alhamdulillah Allah masih memudahkan kita untuk bisa menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita di masjid yang megah ini, Masya Allah. Dulu saya masih ingat ketika pertama kali mengisi, masih masjid yang lama. Dan pernah itu waktu sholat subuh, kehujanan, Masya Allah. Tapi justru setelah sholat pada pulang. Padahal hujan kan rahmat. Tapi langsung buru-buru pulang. Ya Pak Busra. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan, idza ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul satu kaum, berkumpul manusia dalam salah satu masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasul alaihi salatu wassalam? Illa nazalat alaihimus sakinah. Maka akan turun rahmat, kebahagiaan. Orang sekarang mencari kebahagiaan justru ke tempat-tempat hiburan, pelesiran. Padahal kebahagiaan ada di majelis ilmu. Rasulullah alaihi salatu wasallam sendiri yang mengatakan, illa nazalat alaihimus sakinah. Akan turun kebahagiaan, akan turun ketenangan dalam hati. Wa ghasyiyatuhumur rahmat. Rahmat akan turun kepada orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu, yang di sana diajarkan Al-Quran, di sana diajarkan hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah akan menyebutkan namanya, dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan makhluknya yang ada di sisinya. Ini kan kemuliaan bagi orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu. Dalam hadis yang lain itu kan disebutkan, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah. Maka sahabat-sahabat Rasul alaihi salatu wasallam bertanya, apa itu taman-taman surga? Maka Rasul alaihi salatu wasallam menjawab, khilaqul dzikri. Majelis ilmu merupakan taman-taman surga. Dan di Masjid Nabawi itu ada yang namanya Raudhah, yang diperebutkan oleh orang-orang dari seluruh penjuru dunia ingin sholat di sana. Salah satu kenapa dinamakan Raudhah itu kan, yang merupakan taman-taman surga itu kan tempat di mana dulu sahabat-sahabat Rasul alaihi salatu wasallam itu sholat, zikir, mengajarkan ilmu. Maka dinamakan Raudhah, yang Nabi selalu mundar-mandir di situ melihat sahabat-sahabat Rasul alaihi salatu wasallam.
Di situ mereka mengajarkan ilmu, di situ mereka berzikir, di situ mereka sholat. Nah, ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang diberikan hari ini tentang hakikat kehidupan dunia. Tema yang berat ini Pak Haji. Sering kita dalam kehidupan kita ini sering mengatakan tiba-tiba sudah waktu asar, tiba-tiba sudah maghrib, tiba-tiba sudah bulan Syawal. Padahal baru kemarin kita salat tarawih, kita Ramadan. Baru kemarin kita melaksanakan salat Idul Fitri. Pernahkah kita berpikir bahwa momen-momen kehidupan dunia ini hanya sementara saja? Dulu kita SD, SMP, SMA, terus kuliah, kerja, punya anak 1, 2, 3, bahkan ada yang sudah punya mantu, punya cucu. Rasanya baru kemarin. Ini menunjukkan apa? Bahwa kehidupan dunia ini hanya sementara. Sementara saja. Dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat tentang perintah puasa itu kan yang sering kita dengarkan kalau waktu Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu kan perintah untuk menjalankan ibadah puasa. Kemudian ayat yang setelahnya ayyaman ma'dudat. Hari-hari yang bisa dihitung jumlahnya. Di antara hikmahnya kenapa dikatakan ayyaman ma'dudat adalah untuk meringankan beban puasa. Kan ada orang itu kalau sudah menjelang Ramadan itu merasa berat melakukan ibadah puasa. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala hanya ayyaman ma'dudat, hanya hari-hari yang bisa dihitung jumlahnya. Hanya sementara saya dibandingkan dengan 11 bulan setelahnya. Dan ayyaman ma'dudat itu juga mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan dunia ini hanya sebentar, hanya sementara. Momen-momen kehidupan dunia yang kita rasakan serba tidak terasa itu hanya sementara saja. Kalau kita kaitkan dengan hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Kalau kita kaitkan dengan hadis itu. (60 tahun atau 70 tahun kan bisa dihitung. 60 tahun itu berapa hari? Ya sekitar 21.000 hari. Kalau 70 tahun ya sekitar 25.000 hari. Bisa dihitung jumlahnya. Kalau kita bandingkan dengan keberadaan kita di padang mahsyar. Berapa lama kita di padang mahsyar? Berapa lama? Kita di padang mahsyar itu sekitar 50.000 tahun. 50.000 tahun kita menunggu pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Yang saat itu matahari diturunkan. Jaraknya 1 mil. Didekatkan. Sangat panas, sangat mengerikan. Makanya orang-orang yang ketika di padang mahsyar itu mengeluarkan keringat. Saking panasnya. Bahkan disebutkan
sesuai dengan amal perbuatan manusia. Ada yang keringatnya itu sampai betisnya, ada yang keringatnya sampai mata kakinya, ada yang keringatnya sampai pinggangnya, bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Berapa lama? 50.000 tahun. Kalau umur kita 60 tahun, 70 tahun, berapa persennya dari 50.000 tahun? Bahkan kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan umur kepada kita 100 tahun, 200 tahun atau 1000 tahun, berapa persennya dari 50.000 tahun? Nah, ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi poinnya adalah apa yang sudah kita persiapkan dalam ayyaman ma'dudat itu, dalam hari-hari yang bisa dihitung jumlahnya, yang 60 tahun atau 70 tahun ini. Hari kiamat pasti datang, pasti datang. Tidak ada keraguan di dalamnya. Bahkan jaraknya terjadinya hari kiamat dengan diutusnya Rasul alaihi salatu wasallam itu jaraknya segini. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, "Bu'ithu ana was-sa'ah kahataini." Jadi saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara jarak antara saya diutus yaitu Rasul alaihi salatu wasallam dengan hari kiamat seperti dua jari ini. Sangat dekat. Tapi sampai sekarang belum juga terjadi hari kiamat. Belum juga terjadi hari kiamat. Bahkan saya sangat yakin bahwa keberadaan kita di alam kubur itu jauh lebih lama bila dibandingkan dengan keberadaan kita di atas muka bumi ini. Kalau umur saya sekarang 42, mungkin Pak Usman sudah 64 atau yang lain 50 sekian. Dan tadi kan jaraknya dekat hari kiamat. Tapi sampai sekarang belum terjadi. Dan kalau kita dikuburkan, misalnya umur kita 60 atau 70 tahun, dikuburkan, masih lama. Dan saya sangat yakin keberadaan kita di alam kubur jauh lebih lama bila dibandingkan dengan keberadaan kita di atas muka bumi. Kapan kita nanti dibangkitkan? Ketika terjadi atau ketika malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniup sangkakala. Kita dibangkitkan. Dalam sebuah hadis dari Rasul alaihi salatu wasallam bahwa malaikat yang diperintahkan untuk meniup sangkakala itu posisinya sudah seperti ini. Posisinya sangkakala sudah ada di depan mulutnya. Bahkan disebutkan malaikat itu tidak pernah memejamkan matanya sejak dia diperintahkan untuk meniup sangkakala. Karena dia takut kalau dia memejamkan mata, kemudian Allah memerintahkan dia untuk meniup sangkakala. Kalau malaikat saja yang diperintahkan untuk meniup sangkakala sudah siaga satu, bahkan lebih dari siaga satu, kita sebagai pemeran utama justru banyak yang lalai, banyak yang santai saja. Seharusnya kita sudah siap.
Sudah siap, dalam posisi siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kan kita sebagai pemeran utamanya yang akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan. Kembali ke ayat tadi, ayyaman ma'dudat. Jadi ini mengingatkan kepada kita, kalau kita merasa berat menjadi seorang muslim, kalau kita merasa berat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita merasa berat meninggalkan larangan, ingat ayat ini, ayyaman ma'dudat, hanya hari-hari yang bisa dihitung jumlahnya. Kita menyabarkan diri dalam ketaatan, dalam kesolehan, hanya sebentar saja. Bahkan mungkin di antara kita tidak lebih dari 60-70 tahun menyabarkan diri. Kan ada orang yang meninggal umur 10 tahun, umur 30 tahun, banyak. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dijadikan umat Nabi alaihi salatu wassalam. Coba kalau kita misalnya dijadikan umatnya Nabi Nuh alaihi salam, atau umat-umat terdahulu sebelum Nabi alaihi salatu wassalam. Kan umur mereka panjang-panjang. Nabi Nuh alaihissalam lebih dari 950 tahun umurnya. Itu umur dakwahnya, bukan umur beliau. Umur dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun. Berarti kan umurnya lebih panjang lagi. Kan gak mungkin orang baru lahir langsung berdakwah, kan gak mungkin. Nanti malah lari semuanya kalau baru lahir langsung berdakwah. Coba kalau kita berikan umur 950, bosan beribadah. Sholat lagi, puasa lagi. Nah, jadi kita harus bersyukur dijadikan umat Nabi Muhammad SAW yang tidak perlu lama kita menyabarkan diri, kita beribadah 60-70 tahun. Atau kurang dari itu. Nah, ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan dunia ini yang kita sebutkan tadi ayyaman ma'dudat, hari-hari yang bisa dihitung jumlahnya, hari-hari yang berbilang, momen yang serba tidak terasa kita rasakan hidup di dunia ini. Yang kebahagiaan kita ditentukan oleh 60-70 tahun. Kalau kita sukses dalam 60 atau 70 tahun, kita akan bahagia di kehidupan akhirat. Kehidupan yang tidak ada batasannya. Yang tidak ada ujungnya. Kalau kehidupan dunia kan terbatas. Tapi kalau kehidupan akhirat tidak ada batasannya. Maka kebahagiaan kita, kesengsaraan kita ditentukan oleh 60-70 tahun. Kalau kita sukses dalam kehidupan dunia, kenikmatan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menanti kita. Rasul alaihi salatu wasallam menggambarkan tentang kenikmatan dunia, kenikmatan surga. Mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbin bashar. Kenikmatan yang seperti apa itu? Yang tidak pernah terlihat oleh mata, yang tidak pernah terdengar oleh telinga, bahkan tidak pernah terlintas dalam benak diri seseorang. Kenikmatan yang seperti apa itu?
itu menanti kita. Kalau kita dimasukkan ke dalam surga. Ya, kita berdoa semoga kita dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenikmatan yang tidak ada bandingannya. Sekarang kenikmatan dunia yang paling nikmat apa? Apa tuh kenikmatan dunia yang paling nikmat yang kita rasakan? Hah? Sehat, punya mobil, punya rumah yang megah. Tapi kata Rasulullah SAW itu tidak seberapa. Tidak seberapa. Bila dibandingkan dengan kenikmatan yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi ahli surganya. Dilipat-lipat gandakan. Sebaliknya, azab siksa di neraka yang telah dipersiapkan oleh Allah jauh berlipat-lipat ganda bila dibandingkan dengan kesengsaraan yang kita rasakan di dunia ini. Tidak ada bandingannya. Nah, ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita menyabarkan diri dalam ayyaman ma'dudat, dalam ketaatan, dalam amal soleh, dalam ibadah, dalam menahan hawa nafsu kita, menyabarkan diri. Kita sama-sama menyabarkan diri, beribadah berjamaah. Kalau ibadah kita lakukan secara berjamaah itu terasa ringan. Salat kalau kita laksanakan berjamaah terasa ringan. Demikian juga dengan puasa, kalau kita laksanakan secara bersama-sama terasa ringan. Coba kita puasa sendirian, yang lain tidak. Berat rasanya. Sama dengan sholat. Kalau kita sholat sendirian, ya, paling kulhu, An-Nas yang kita baca. Tapi kalau berjamaah tadi imam panjang. Terasa ringan, walaupun panjang tapi terasa ringan. Apalagi bacaannya bagus. Terasa ringan. Tapi kalau sholat sendirian, nggak ada yang melihat kanan kiri. Yang penting menggugurkan kewajiban. Tapi kan ibadah dari hari ke hari kan harus meningkat. Harus meningkat, bukan malah menurun. Apalagi kita sudah melewati Ramadan, Madrasatu Ar-Ramadan. Kita digembleng, kita dilatih selama bulan Ramadan. Yang seharusnya semakin meningkat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke ayat tadi, ayyaman ma'dudat, hari-hari yang berbilang, hari-hari yang bisa dihitung jumlahnya. Yang keberadaan kita di dunia hanya sementara. Bila dibandingkan dengan kehidupan akhirat tidak ada apa-apanya. Yang kalau kita di padang mahsyar saja selama 50.000 tahun kita menunggu pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita dibangkitkan ketika ditiup sangkakala yang kedua. Dalam sebuah hadis Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan, yu'ta bi asaddin nasi bu'san.
Jadi nanti akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala seseorang yang paling sengsara hidupnya ketika di dunia. Bisa kita bayangkan orang yang paling sengsara hidupnya di dunia. Jadi sejak dia dilahirkan sampai meninggal dunia tidak pernah merasakan kenikmatan hidup di dunia. Kalau kita kan masih bisa makan, masih bisa tertawa, masih bisa tidur. Ini orang yang paling sengsara kehidupannya di dunia. Sejak dia dilahirkan sampai dia meninggal dunia. Dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dicelupkan ke dalam surga. Satu kali celupan, seperti kita mencelupkan jari ke air itu. Satu kali celupan saja. Fayusbahu sabghatan fil jannah. Satu kali celupan, belum dimasukkan ke dalam surga seterusnya. Kalau istilah kita dites dulu. Kemudian setelah dicelupkan, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditanya, "Hal marra bika?" Apakah pernah kamu merasakan kesusahan atau kesengsaraan hidup di dunia? Sedikit saja. Sedikit saja. Ketika sudah dicelupkan ke dalam surga. Apa kata orang ini? La wallahi. Saya tidak pernah merasakan kesengsaraan, kesulitan, kepayahan ketika hidup di dunia. Loh, kemana tadi? Selama hidupnya orang yang paling sengsara tadi hilang seketika. Bahkan tidak teringat sama sekali. Hanya satu kali celupan. Hanya satu kali celupan menghilangkan semua memori kehidupan dunianya. Padahal yang ditanya siapa? Orang yang paling sengsara hidupnya di dunia. Kalau mungkin kita tidak termasuk orang yang paling sengsara. Sebaliknya juga, yu'ta, didatangkan orang yang paling nikmat hidupnya di dunia. Orang yang paling lengkap fasilitasnya hidup di dunia. Sejak dia dilahirkan sampai meninggal dunia. Selalu penuh dengan kenikmatan, bahagia terus ketika hidup di dunia. Tapi takdir Allah berkata lain, dia termasuk ahli neraka, wal iyadzubillah. Kemudian dicelupkan ke dalam neraka satu kali celupan. Satu kali celupan kemudian diangkat, kemudian ditanya, hal marra bika naiman qatun? Apakah pernah Anda merasakan nikmatnya hidup dunia sekalipun hanya sedikit saja? Sedikit saja. Kata orang ini, la wallahi, saya tidak pernah merasakan nikmatnya, kenikmatan hidup di dunia. Padahal satu kali celupan di dalam neraka. Jadi azab Allah Subhanahu wa taala menghilangkan semua memori tentang kenikmatan hidup di dunia. Hilang itu. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengingatkan kepada kita tentang ayyaman ma'dudat tadi. Hari-hari yang bisa dihitung jumlahnya. Hanya sementara kita menyabarkan diri dalam ketaatan. Semua yang kita rasakan dari kepayahan, dari kepenatan, dari capeknya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan hilang seketika ketika kita dimasukkan ke dalam surga. Bahkan tidak teringat kembali. Maka kita berlomba-lomba, kan ibadah itu kan perlombaan.
Dalam ayat itu kan disebutkan fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Perlombaan, kita saling berlomba. Berlomba dalam untuk mendapatkan shaf yang pertama. Shaf yang pertama itu kan keutamaan. Tapi kalau orang Indonesia, kalau sholat, silakan antum aja yang shaf yang pertama. Kan dalam ibadah itu kan tidak ada al-ithar, mengedepankan orang lain, nggak ada dalam ibadah itu. Jadi kita berlomba-lomba. Jadi kalau sahabat-sahabat Rasulullah SAW, mereka istilahnya meletakkan barangnya untuk bisa mendapatkan shaf yang pertama. Kalau dia pergi. Tapi kalau orang Indonesia, silakan di depan. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Perlombaan. Tidak ada ithar dalam ibadah itu. Jadi kita harus fastabiqul khairat. Dan itu yang menjadikan kita semangat terus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika melihat temannya, saudaranya, tetangganya semangat dalam beribadah, muncul dalam diri kita untuk bisa seperti dia. Agar apa yang dia rasakan dari nikmatnya iman, nikmatnya beribadah juga bisa saya rasakan. Bisa juga saya nikmati. Kan kita sebagai seorang muslim itu kan harus punya cita-cita yang tinggi. Kalau kita berdoa disuruh minta Jannatul Firdaus, surga yang paling tinggi. Jangan cukup dengan emper, yang penting masuk surga, emperannya juga nggak apa-apalah. Daripada masuk neraka, emperannya juga nggak apa-apalah. Tapi Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk surga yang paling tinggi, cita-cita yang tinggi. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada sahabatnya yang bernama Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi sahabat ini selalu melayani Rasul SAW. Ketika hendak pergi, beliau menyiapkan sendalnya Rasul SAW. Ini sampai jam berapa Pak Haji? 6:30. Kasihan ibu-ibu mau masak. Oh puasa. Oh betul. Jadi Rasulullah SAW bertanya kepada sahabatnya Rabi'ah ibn Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat ini sahabat yang kurang mampu. Jadi selalu melayani Rasul SAW. Ketika Rasul hendak pergi disiapkan sendalnya. Ketika Rasul hendak berwudu disiapkan air wudunya. Selalu disiapkan. Kemudian Rasul minta kepadanya dengan mengatakan, Sal, mintalah kepadaku. Apa yang kamu minta, apa yang kamu inginkan, saya akan berikan. Saya akan kabulkan apa yang kamu minta. Karena sudah melayani saya, sudah menyiapkan sendal, sudah menyiapkan air wudu. Sekarang minta kepada saya, apa yang kamu minta? Kata sahabat ini, Inni as'aluka murafaqataka fil jannah. Yang saya minta ya Rasulullah, agar bisa menemani Anda di surga. Padahal kalau sahabat ini meminta dunia, meminta harta yang banyak, Rasul SAW akan berikan. Rasul akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengabulkan apa yang dia minta.
Yang dia minta hanya agar saya bisa menemani Anda di surga, sebagaimana menemani Anda di dunia ini. Ini kan cita-cita yang tinggi dari seorang sahabat Rasul alaihi salatu wasalam, berkat didikan dari Rasul alaihi salatu wasalam. Punya cita-cita yang tinggi agar bisa masuk ke dalam surga. Lihat sahabat ini tidak minta dunia. Padahal nggak ada salahnya kita minta rumah megah, nggak ada salahnya. Kita minta istri cantik, nggak ada salahnya. Ya Pak Busra ya. Tapi sahabat ini justru minta agar bersama Rasul alaihi salatu wasallam di surga. Cita-cita yang tinggi, cita-cita yang mulia sebagai seorang muslim agar bisa masuk ke dalam surga. Dan kalau kita lihat sahabat-sahabat Rasul alaihi salatu wassalam yang mereka sudah dijamin masuk surga, karena amalannya mereka tidak sama. Ada yang unggul dalam jihadnya, ada yang unggul dalam ilmunya, ada yang unggul dalam ibadahnya. Enggak sama antara satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh misalnya Bilal radhiyallahu taala anhu, sahabat Rasul alaihi salatu wassalam, yang Rasul alaihi salatu wassalam sudah mendengarkan suara sendalnya di surga. Padahal Bilal masih hidup. Kalau sendalnya sudah masuk surga, apalagi orangnya. Jadi Rasul alaihi salatu wassalam sudah mempersaksikan mendengar suara sendalnya Bilal berada di dalam surga. Kita belum tentu. Rasul bertanya kepada amalan apa yang kamu lakukan? Sehingga sendalmu sudah mendahului di surga. Kata Bilal, sama, nggak ada yang istimewa yang saya lakukan, yang saya kerjakan dalam ibadah, sama dengan yang lainnya. Orang sholat, saya juga sholat. Orang puasa, saya juga puasa. Sama. Tapi ada satu yang membedakan. Apa itu? Saya tidak pernah meninggalkan sholat 2 rakaat setelah wudhu. Sholat 2 rakaat setelah wudhu. Jadi kapanpun, mau siang hari, mau malam hari, ketika saya selesai berwudhu, saya sholat 2 rakaat. Kata Rasulullah SAW, itulah yang membedakan dengan yang lainnya. Ada sahabat yang unggul dalam sedekahnya, dalam berinfaknya. Contoh Utsman, Pak Utsman. Sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Sahabat yang kaya raya. Ketika terjadi perang Tabuk itu kan. Perang yang sangat luar biasa. Perang yang terjadi di musim panas. Sedang ranum-ranumnya buah kurma. Sedang enak-enaknya makan buah kurma lah. Musim panas. Dan jarak yang akan ditempuh jarak yang sangat jauh. Rasul meminta kepada sahabat-sahabatnya untuk menyumbang untuk keperluan perang Tabuk ini. Karena perang yang sangat luar biasa. Sahabat datang dengan apa yang mereka miliki.
Semuanya datang dengan apa yang mereka punyai. Utsman datang kepada Rasulullah SAW dengan 700 ekor unta. Lengkap dengan bekalnya. 1 ekor unta berapa sekarang? 100 juta ya. Ini 700 ekor unta. Disumbangkan kepada Rasulullah SAW untuk perang Tabuk. Banyak, sangat banyak. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada Utsman, min ahlil jannah. Termasuk ahli surga. Jadi kalau kita lihat sahabat-sahabat Rasulullah SAW masuk surga dengan amalan yang berbeda-beda. Tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Contoh yang lain, sahabat yang merupakan penyair, ahli syair di zaman Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabat ini karena dia ahli syair. Jadi kalau ada orang-orang jahiliyah mencela Rasulullah SAW dengan syairnya, suruh membalas orang. Disuruh membalas. Tapi sahabat ini membalasnya dengan suara yang tinggi. Dalam surat Al-Hujurat itu kan disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fauqa sautin nabi. Janganlah kalian meninggikan suara kalian di hadapan Nabi SAW. Nah, penyair ini ketika membalas celaan dari orang-orang jahiliyah dengan suara yang tinggi. Kemudian dia merasa bahwa amalannya telah gugur karena dia meninggikan suara di hadapan Rasul SAW. Sehingga dia mengasingkan diri, dicari. Kemana? Thabit ibn Qais namanya. Kemana dia? Kemudian disampaikan bahwa dia merasa amalannya telah gugur karena meninggikan suara di hadapan Rasul SAW. Kalau begitu sampaikan kepada dia, huwa min ahlil jannah. Huwa min ahlil jannah. Amalan apa? Hanya membalas celaan dari orang-orang jahiliyah, kemudian membalas dengan syairnya. Dengan syairnya. Huwa min ahlil jannah. Kalau kita yang dikatakan demikian, kamu ahli surga, wah sudah bebas. Berarti sudah boleh bermaksiat. Karena sudah dijamin masuk surga. Tapi kan nggak ada yang menjamin kita. Nggak ada yang menjamin kita. Nggak ada jaminan kita masuk surga. Bisa jadi kita di neraka dulu lama. Bisa jadi. Nah, kembali kepada tadi, ayyaman ma'dudat, hari-hari yang berbilang tentang hakikat kehidupan kita di dunia ini. Hanya sementara, momen-momen yang sementara saja. Maka dari itu jangan pernah mengecilkan amal soleh sekecil apapun yang kita lakukan. Sekecil apapun yang kita lakukan. Bisa jadi amalan yang kecil itulah yang akan mengantarkan kita masuk ke dalam surga. Kan dalam hadis itu kan disebutkan la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah merendahkan kebaikan meskipun hanya sekecil. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Hanya tersenyum ketika kita bertemu dengan saudara kita di jalan. Kan enggak berat itu tersenyum ketika bertemu. Bisa jadi itulah yang mengantarkan kita masuk ke dalam surga. Kalau kita
ikhlas. Kan dalam hadis yang lain disebutkan, walau antasaddaqa bisaqi tamratin. Meskipun kita bersedekah dengan setengah kurma, apa harganya setengah kurma? Setengah kurma kecil, setengah kurma, setengahnya bahkan satu kurma, bahkan kurma pun sekarang dibuang-buang. Karena sudah banyak. Tapi Rasulullah SAW mengatakan tadi, walau antasaddaqa bisaqi tamratin. Sekalipun sedekah hanya dengan setengah kurma. Setengah kurma. Yang bagi sebagian orang mungkin tidak ada nilainya. Tapi mungkin bagi sebagian orang itulah kemampuannya. Tapi bukan itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilihat adalah apa yang ada di dalam hatinya. Bukan besar kecil nilainya, tapi apa yang ada di dalam hatinya. Makanya keikhlasan itu menentukan semua amal perbuatan yang kita lakukan. Makanya Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Hadis ini dijadikan oleh banyak para ulama hadis yang pertama dalam kitab-kitab mereka. Disebutkan yang paling pertama. Kitab Arba'in Nawawi, hadis yang pertama. Kitab Riyadhus Shalihin, hadis yang pertama. Dalam Sahih Imam Al-Bukhari, hadis yang pertama. Kenapa ditempatkan pada kitab-kitab mereka hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat, sebagai pengingat bagi orang yang membacanya. Diingatkan, Anda membaca, niatnya apa? Anda belajar, niatnya apa? Jadi diingatkan, innamal a'malu binniyat. Jadi amal perbuatan, semua amal perbuatan itu tergantung niatnya. Sama dengan keberadaan kita di sini. Dalam menuntut ilmu, apa yang kita niatkan? Karena menuntut ilmu itu sangat istimewa, sangat luar biasa. Kan Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, apa balasannya? Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jadi barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, hanya menempuh jalan menuntut ilmu, dan Rasulullah SAW tidak mempersyaratkan dia harus hafal Bulughul Maram misalnya, dia harus hafal materi yang disampaikan, enggak. Rasul hanya mengatakan, man salaka tariqan, siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Tidak usah kita capek-capek, cukup kita datang ke majelis ilmu. Datang ke majelis ilmu. Allah akan mudahkan jalan kita menuju surga. Rasul tidak mempersyaratkan tadi. Bahkan kalau orang sekolah itu yang tidak naik kelas pun insya Allah masuk dalam hadis ini. Kalau orang sekolah yang tidak naik kelas, yang mungkin nilainya merah, insya Allah masuk dalam hadis ini. Allah akan mudahkan jalannya menuju surga.
Karena menuntut ilmu itu berat, makanya jumlah ulama sedikit, jumlah ustadz sedikit. Karena menuntut ilmu berat. Duduk setengah jam, sudah kesemutan kaki nih, ya Allah. Ya Pak Busra ya, sudah habis kopi berapa gelas ini? Jadi berat menuntut ilmu, duduk mendengarkan. Kan memori kita itu kan, apalagi yang sudah berumur, ya paling nggak nyampe setengah jam lah. Memori untuk konsentrasi itu. Makanya nggak usah lama-lama taklimnya. Ini kajian tematik, apa nanti membahas kitab atau ini mau tiap pekan atau kalau mau bahas kitab ya alhamdulillah nanti dibagikan kitabnya, kita baca bareng-bareng. Ya, kitabnya bahasa Arab, Pak Haji. Nanti disiapkan oleh panitia. Kita baca bareng. Nah, mau tiap bulan, mau tiap pekan, atau ini yang terakhir juga. Nah, karena hidup itu harus ada peningkatan. Harus ada peningkatan hidup ini. Apalagi dalam masalah ilmu. Harus ada peningkatan. Apalagi masjid sudah dibangun megahnya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan masjid yang megah ini. Maka di antara mensyukuri kita memakmurkan masjid ini. Kita makmurkan, kita ramaikan dengan syiar-syiar Islam. Kalau bukan kita yang memakmurkan, siapa lagi? Kewajiban kita, karena kita tinggal di sekitar Masjid Al-Hidayah ini. Jadi tanggung jawab kita bersama. Mari kita ramaikan, mari kita makmurkan masjid yang megah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kehidupan kita, meridhai amal soleh kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di Jannatul Al-Firdaus. Ini yang bisa disampaikan, yang tidak ada seberapanya. Ya, kita saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya. Dan saya bukan merasa yang paling pintar, kita saling belajar bersama. Belajar bersama, menuntut ilmu bersama. Kalau ada salahnya, mari kita koreksi bersama. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.